Jajaran manajemen. Yang kami hormati Ustadz Sahim Dasam SEMM, Pengawas Wilayah HBR Motik, SID Al-Furqon Palembang. Yang kami hormati Ustadz Jusman Fitriansa SPDI MPD, selaku Kepala SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang, beserta jajaran Kepala Sekolah TK, SD, SMP. Yang kami hormati para ustadz, bunda, dan teman-teman yang kami banggakan. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai acara Karya Tulis Ilmiah 8 Dimensi Profil Lulusan One Day with Profesor tahun pelajaran 2025-2026 dengan bersama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Imtiaz Muhammad Al-Falim Bani. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله بما تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Imtiaz Muhammad Al-Falimbani. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Yayasan Sid Al-Furqan Palembang, Ustadz Haji Hairil Abdillah SE-CWC. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita pada kesempatan ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Abu Hasan MSI, Guru Besar Teknologi Kimia dan Material Politeknik Sriwijaya. Terima kasih Prof sudah hadir di tengah-tengah kami di sini. Dan yang saya hormati Kepala Dinas Badan Riset Daerah yang juga jajarannya dalam hari ini Pak Nuryanto. Terima kasih Pak, ketemu lagi kita di tempat ini. Ya, Pak Sahim Dasam yang saya hormati, pengawas unit Habermotik, dan juga seluruh manajemen Sid Al-Furqan, Ustadz Agus Pri, Ibu Salamah, Bunda Dwi, yang saya hormati seluruh kepala unit, dan juga tuan rumah pada kesempatan ini yang saya hormati Ustadz Jusman beserta jajaran manajemen unit, seluruh Ustadz dan Bunda, guru dan karyawan Sid Al-Furqan, dan yang Ustadz banggakan, Ustadz cintai, anak-anak Ustadz, siswa-siswi SMA IT Al-Furqan yang senantiasa dirahmati Allah.
Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur limpahan nikmat yang diberikan Allah kita semua sangatlah melimpah, dan tentunya hidayah nikmat iman yang senantiasa di dalam hati kita sampai saat ini kita senantiasa di atas ketaatan. Salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sallim ala nabiyina Muhammad. Kita berharap dengan istiqomah di atas sunnah-sunnahnya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian dan juga anak-anak siswa-siswi SMA Al-Furqan, sedikit saya menyampaikan di tahun lalu, tahun 2025, sepanjang 2025 itu alhamdulillah SMA Al-Furqan sudah mencetak prestasi sebanyak 256 prestasi yang diraih. Ya. Masya Allah. Ini karena upaya-upaya dari semua ustadz dan bundanya, dan juga semangat dari anak-anak kita. Semangat anak-anak itu yang terus ingin mengembangkan dirinya, ingin menunjukkan keahliannya hingga mereka mendapatkan prestasi tersebut, bukan hanya di tingkat provinsi dan juga sampai ke tingkat nasional, dari cabang olahraga dan juga LKTI dan juga inovasi lainnya. Ini adalah sebuah anugerah dan untuk kita semua tentunya. Nah, pada kesempatan ini kembali SMA Al-Furqan melaksanakan agenda tahunannya yaitu ODP, One Day with Professor. Alhamdulillah di tengah-tengah kita tengah hadir Profesor Abu Hasan yang akan memberikan pencerahan kepada kita anak-anak semua. Ya, nanti perhatikan apa yang disampaikan oleh Profesor. Ada yang mau ditanyakan, jangan sia-siakan waktu yang sangat berharga ini, ya. Dan juga tentunya tadi kita sudah lihat-lihat, sudah keliling-keliling ke setiap stand-stand. Semuanya, insya Allah semuanya bagus-bagus. Tadi nasihat Profesor di salah satu stand tadi apa? Kegagalan bukan berarti kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, gitu Prof ya. Nah, gitu. Jadi anak-anak jangan pernah menyerah, teruslah mencoba, teruslah berjuang, ciptakanlah hal-hal yang baru sehingga dengan hasil pemikiran kalian, ide kalian, kreativitas kalian itu sangat bermanfaat untuk kemajuan umat di masa yang akan datang. Ya, ilmuwan-ilmuwan terdahulu juga tidak pernah berhenti mencoba. Seperti siapa? Thomas Alva Edison. Berapa kali mencoba? Hampir 1000 gitu kan? Gitu Prof ya. Nah, sampai dia menemukan lampu, alat komunikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, begitulah juga Ananda semua. Jangan pernah berhenti mencoba, teruslah berjuang. Mudah-mudahan apa-apa yang kalian dapatkan, yang kalian hasilkan itu dapat bermanfaat untuk umat, untuk kemajuan negara kita ini. Jadi memilikilah impian yang besar. Selagi kita berjuang, maka kesempatan keberhasilan itu masih ada, gitu kan? Selagi nyawa masih ada di tubuh kita, maka rezeki itu masih terbekolas untuk kita semua tentunya, ya. Maka inilah yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semua Ustadz dan Bunda atas semua yang diselenggarakan ini. Terima kasih Pak Profesor sudah memberikan pencerahan dan hadir pada kesempatan ini. Pak Nuryanto, terima kasih atas penilaiannya. Mohon dibantu anak-anak kami kalau ada yang ingin memajukan produknya seperti itu ya. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Khairil Abdillah SECWC atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan, Ibu Dr. Ragina Arianti ST, yang diwakili oleh Bapak Nuryanto DCN MKes. Kepada Bapak kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Abu Hasan MSI selaku Guru Besar Teknologi Kimia dan Material Politeknik Sriwijaya, yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Bapak Hairi, yang saya hormati Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon beserta jajarannya, yang kami hormati anak-anakku sekalian, yang pada pagi hari ini luar biasa saya melihat inovasi yang akan muncul, yang setiap tahunnya selalu digelar di aula ini. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah. Beliau tidak bisa hadir di sini oleh karena ada agenda lain. Namun beliau menyampaikan pesan yang sangat luar biasa kepada sekolah Al-Furqon ini, yang kami sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa kami sudah bekerja sama hampir setiap tahun dengan sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah wajah baru dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi nomenklatur Balitbang itu sudah berubah dengan digantikannya Badan Riset dan Inovasi Daerah, sehingga tugas pokok dan fungsinya pun ada sedikit pengembangan. Yang awalnya hanya sebagai lembaga litbang, penelitian dan pengembangan, ada tupoksi tambahan lagi. Karena di dalam lembaga itu ada jabatan fungsional seperti analis pemanfaatan iptek. Nah, fungsi daripada fungsional ini adalah memfasilitasi untuk perlindungan HKI, hak kekayaan intelektual bagi para inovator. Kemudian juga memfasilitasi bagaimana penemu atau invensi yang anak-anak sekalian itu bisa dihubungkan dengan pelaku usaha. Jadi kami di sini selain melakukan riset, juga melakukan mediasi terhadap para inovator untuk hasil inovasinya itu bisa digunakan dan dimanfaatkan. Jadi hasil inovasi anak-anak sekalian itu bisa dijual, akan menghasilkan uang. Saya lihat tadi banyak sekali hasil karya daripada anak sekalian yang berawal dari kreativitas. Dari hasil kreativitas itu maka akan menjadi invensi. Invensi belum bisa dijual kalau dia tidak ada pelaku usahanya. Nah, di sini kami sebagai mediator untuk bisa mempertemukan karya-karya anak sekalian ini kepada pelaku usaha dan bisa dijual ke masyarakat. Jadi kalau hasil karya ini, saya tadi melihat ada beberapa
jenis pangan ya. Terutama yang pangan, karena kebetulan saya basicnya adalah ahli gizi. Dulu saya dosen di Politeknik Kesehatan jurusan gizi. Jadi pada waktu kuliah itu saya ditantang oleh dosen. Sanggup gak kamu penelitian makanan yang dikunyah oleh ibunya itu dikasih ke bayi, kamu teliti kenapa kok banyak ibu-ibu mempunyai budaya kebiasaan dia mengunyah dulu kemudian dikasih ke bayinya. Yang kedua, nah ini kami lakukan pada waktu riset. Yang kedua ini adalah kami mengekstrak ikan kutu, itu namanya di Malang. Ikan kutu itu di sini ikan gabus. Itu kami ekstrak. Kalau di Malang itu nggak laku ikan itu. Kalau di sini dibuat empek-empek. Tapi perkembangan zaman sekarang ini ternyata di sana sudah dijual mahal. Karena dia tahu manfaatnya. Ikan kutu itu diekstrak kemudian dibuat semacam obat kapsul. Dan itulah yang dipakai oleh pasien pasca operasi. Kenapa? Mempercepat penyembuhan luka. Jadi dengan adanya kandungan zat selenium, nah itu tadi ada ekstrak dibuat tepung, bagus, luar biasa. Tinggal lengkapi dengan kandungan gizinya. Apa sih yang terkandung dalam gizi tepung tadi? Berapa persen kandungan mineral, khususnya adalah protein dan selenium. Nah, jadi kalau kuliah nanti selanjutnya tinggal lanjutkan aja. Lanjutkan riset yang saat ini sudah dilakukan, kembangkan apa yang perlu dicari di dalam hasil riset itu. Setelah itu diuji klinis kepada beberapa orang sehat, kemudian pasien. Insya Allah itu menjadi temuan yang luar biasa. Dan sekali lagi saya mengapresiasi pada anak-anak sekalian yang sudah punya ide kreativitasnya dan dituangkan di dalam sifatnya kenyataan. Energi tadi, energi terbarukan, luar biasa. Kita ini sangat membutuhkan energi baru. Saat ini sudah mulai habis. Jadi dibutuhkan adalah dari bahan baku apa yang dilakukan untuk membuat energi terbarukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami di Brida, program kegiatannya adalah salah satu kegiatan pemilihan inovator. Alhamdulillah saya melihat di SMA Al-Furqon ini selalu ada juara. Sangat luar biasa. Dari kategori yang kami buat dulu sampai 17 kategori. Tapi diantaranya adalah yang bisa masuk sekolah adalah siswa inovatif dan guru inovatif. Dan saya melihat di tahun 2025 ada yang juara. Mungkin bisa berdiri Pak Desriansah ya. Selamat Pak Desriansah. Juara 1 Pak ya. 2, alhamdulillah. Oh yang siswanya juga ya? Siap. Terima kasih sudah ikut serta di dalam perlombaan yang kami lakukan. Dan yang kedua, yang dari kementerian ada juga, yaitu Innovative Development Mode. Jadi kami di sini menghimpun inovasi-inovasi yang ada di Sumatera Selatan. Baik yang ada di tingkat sekolah,
siswa, guru. Kemudian di tingkat perguruan tinggi ada mahasiswa inovatif, dosen inovatif. Kemudian di tingkat masyarakat umum, ya. Kemudian juga ada periset. Jadi banyak sekali yang sudah kami himpun beberapa inovasi. Ada kami buat dalam satu buku, Inovator tahun 2023 dan tahun 2024. Kebetulan ada di mobil, tapi tadi tidak terbawa. Mungkin kami akan titipkan di sini satu buku. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bahwa kita melakukan ini adalah upaya untuk pertama meningkatkan diri kita dulu, ya. Kompetensi diri kita sebagai siswa, sebagai guru, untuk meningkatkan apakah kami ini bisa bermanfaat atau tidak. Karena di dalam Al-Quran, ya, itu sudah dikatakan bahwa ibadah itu yang lebih baik adalah ibadah sosial, ibadah yang bisa bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, ya. Tidak hanya melulu ritual yang individual. Jadi tetaplah semangat, tetaplah berkreativitas untuk kita bisa memajukan khususnya di lingkungan sekolah ini dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan sekali lagi saya ingin berharap bahwa tiada hari tanpa inovasi. Segala masalah bisa diatasi dengan berinovasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nuryanto DCN MKes yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Kaisar Al-Farizi. Kepada saudara kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتمم تكشيرانا يا الله يا رب العالمين اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواء عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا
Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Kaisar Al-Farizi yang telah memimpin doa pada kegiatan ini. Acara selanjutnya adalah persembahan hiburan Pentas seni karya tulis ilmiah 8 dimensi profil lulusan oleh siswa-siswi SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Selamat menyaksikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Nasyid SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Selamat menyaksikan. ليجاريهم قودة ظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك هزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلبك لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كنا أنت تزداد جمالا كنا أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كيرضيني وظننت أنا مثلي تماما هذانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلبي لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كنا أنت تزداد جمالا وظننت أنا من أراد أنا لا نسأل لرضاه وأكون أنا ما أهوانا ما لي وما برضاه سأكون أنا من أراد أنا لا نسأل لرضاه وأكون أنا من أرضنا ما لي وما برضاه
لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلبي لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كنا تزداد جمالا كنا تزداد جمالا. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim musikalisasi puisi dari SMA IT Al Furqon Palembang. Selamat menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian persembahan pensi oleh siswa-siswi SMA Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi karya tulis ilmiah remaja yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Abu Hasan MSI selaku Guru Besar Bidang Teknologi Kimia dan Material Politeknik Negeri Sriwijaya. Kepada Bapak kami persilahkan. Saya tidak bisa lihat PPT itu. Ada layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Maaf sejenak, saya mau ingat Bapak Ibu saya dulu. Makasih. Bapak Ibu, ndak tahu ngapo kalau acara yang sakral nih galak dan nangis. Ndak tahu ngapo. Ingat sama Bapak Ibu. Tidak tahu. Maaf kalau agak emosi mungkin ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu yang sudah mengundang saya di sini. Dimulainya dari ketidaktahuan kata Pak Desri. Jadi cuman coba-coba datang ke Politeknik tempat saya, ketemu ada 4 orang profesor. Dia pun katanya baru tahu bahwa di Poltek itu ada profesor. Mungkin Bapak Ibu juga belum banyak yang tahu bahwa kami juga sudah ada profesor 4. Insya Allah mungkin di tahun 2026 ini akan ada 2 lagi profesor yang baru. Penyebaran profesor itu masih terpusat di jurusan saya di teknik kimia, ada 5 orang, 1 orang elektro. Mungkin akan datang bisa bertambah barangkali. Jadi kata Pak Desri, lihat 4 orang itu, lihat namanya Pak Abu gitu kan.
Lalu milih Pak Abu. Pak Abu tanya, mengapa? Senang saja lihat nama Pak Abu katanya. Dari nama-nama yang ada tuh, oh ternyata nama itu bisa meyakinkan orang Pak ya, bisa meyakinkan orang. Ya mudah-mudahan nama saya itu cocok, induk kebaikan ya Pak ya, mudah-mudahan Pak ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi saya itu berkarya di Politeknik itu dari tahun 91 melalui tenaga honorer dulu Pak, honorer kan. Cuman zaman dulu itu jarang galak jadi dosen. Tidak tahu ngapo. Jadi kami dulu terima orang 4 jadi dosen di situ. Duonya berlari. Satu terima Pertamina, satu terima Pusri. Tinggal Pak Abu berdua. Nah, yang Siko ini lah berlari pula. Tapi dia berlari di dalam Poltek itulah, di prodi lain. Tinggal Pak Abu dan kimia. Nasib di teknik kimia, jadi berjuang sampai sekarang. Nah, jadi di jurusan teknik kimia ini juga mungkin informasi bahwa kami sekarang sudah punya S2 namanya Teknik Energi Terbarukan yang dibilang oleh Pak dari Brinda Pak ya. Pak, saya salah satu tim reviewer BRIN Pak. Jadi kemarin saya periksa satu proposal dari BRIN, dia mau bikin tulang buatan Pak. Bekerja sama dengan Universitas Tohoku di Jepang. Ngeri Pak, alangkah besar dananya. Setahun dia usulkan 1,9 M, 2 tahun 3,8. Saya yang evaluasi proposal itu Pak untuk di BRIN. Ya, kalau kami di Polsi tidak susah itu, tapi untuk BRIN itulah. Jadi Bapak mungkin bisa bagi kami nanti itu dana itu. Ya. Jadi ada 2 kita S2-nya ada 2. Jadi yang satu tuh bisnis. S2. Jadi kalau dari sini Bapak Ibu yang mau melanjutkan menambah ilmu meningkatkan lagi ya di kami saja. Biasanya belajar itu kebanyakan di Sabtu Minggu kan, karena rata-rata yang S2 di kami itu sudah bekerja, jarang fresh graduate. Mungkin 90% sudah bekerja yang S2 kita. Nah S3-nya masih belum berhasil, mudah-mudahan akan datang kita tetap berjuang untuk S3 di Polri Palembang. Oke Bapak Ibu, itu sebagai pembukaan ya. Di sini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang karya ilmiah remaja. Sebetulnya karya ilmiah ini umum saja, hanya barangkali dipusatkan sekarang ini untuk di sini untuk yang remaja barangkali kan. Kita pun sebetulnya masih disuruh karya ilmiah sebetulnya. Cuman karena kadang-kadang kita tidak jeli dalam memandang, sungkan-sungkan menulis itu ilmiah atau tidak. Jadi ilmunya pun tidak terbatas. Saya kebetulan IPA, tapi yang IPS juga tidak terbatas. Apalagi sekarang saya baru tahu dari BRIN Pak ya. Kami diberi pencerahan ternyata yang humaniora itu, jadi ada gejala-gejala baru di masyarakat dan Bapak Ibu teliti, minta dana sama BRIN, itu kebijakan, hasilnya kebijakan. Lebih luar biasa daripada kami yang teknik ini ternyata. Itu kebijakan hasil. Itu saya bilang sama Pak Destri kemarin. Luar biasa. Jadi peneliti itu tidak mati atau mati suri, tidak, semuanya terus. Sekecil-kecilnya ada yang mau diteliti. Ya enggak usah berpikir sampai dapat Nobelnya, enggak usah. Yang sekecil-kecil itu bisa kita teliti. Tidak di remaja seperti sekarang, orang tua pun biasa. Saya kan sudah orang tua, udah kepala 6. Masih tetap selalu seperti itu. Kebetulan saya di bidang teknik. Nanti saya beritahu apa yang saya teliti. Mungkin yang selanjutnya, Dik. Ya. Jadi ini riwayat saya, tapi tidak dibilang tahunnya. Sebab kalau dibilang tahunnya agak malu-malu dikit nyebutnya tuh. SD-nya 10 tahun. 10 tahun SD. Tapi tidak pernah ada naik. Tapi kalau berhenti sering. Nah itu. Sekolahnya di Kenten Laut. Sekarang itu SD 2 Talang Kelapo. Kalau dulu SD 1 Kenten. Itu. Ya. Itulah tumpah darahku, tanah airku ya. Lalu sekolah di SMP 4, SMA 5. Dulu Pak SMA 5 itu waktu saya agak khawatir untuk bisa tamat. Masuk jam setengah 8, jam 10 sudah pulang waktu itu. Enggak tahu itu agak mungkin nasib juga sekolah macam itu kan. Jadi
Tapi begitu kelas 2 berubah, ganti kepala sekolah agak bagusan. Sekarang sudah bagus SMA 5 sekarang nih, Laban Tereng sudah kan. Zaman saya ketemu yang itu. Itulah mungkin. Nah, waktu di SMA 4 sedang bagus waktu itu. Nah, jadi masuklah S1 di Teknik Kimia. Nah, inilah adik-adik ya, adik-adik ini mungkin yang belum tentu ditemui, tapi kalau ditemui harus tahan. Pak Abu ini dulu untung tamat S1. Untung tamat S1. Maaf, SD walaupun 10 tahun itu masih juara itu, walaupun 10 tahun tamat itu masih juara itu. SMP masih juara, SMA masih juara. Waktu kuliah setengah mati, alang kesaruannya kuliah. Tapi terima kasih tamat. Mungkin kalau tidak tamat S1 tidak bisa dokter. Terima kasih tamat, bisa masuk S2 ke UI kan, tamat juga rupanya kan, walaupun susah-susah. Ke UGM tamat juga rupanya. Nah, yang belum tercapai sampai sekarang itu sekolah ke luar negeri, Pak. Mengaku saya tidak tercapai sekolah ke luar negeri, padahal kepengennya bahasanya itu. Nah, yang lain-lain itu sama baik lah, bahasanya itu yang penting. Nah, itu yang kita tidak sampai. Jadi paling-paling seminar-seminar Pak ke luar negeri jadilah daripada tidak kan. Nah, yang ini kan teknik kimia kan, lalu material science. Nah, ilmu material ini dulu tuh tidak banyak dikenal orang, tapi sekarang sudah mulai dikenal, termasuk di Palembang, di Unsi juga sudah ada material. Bukan materialistis, bukan material, bukan juga bumbu masak, bukan, memang material. Jadi polimer misalnya keramik gitu kan, itu yang dipelajari. Lalu di UGM-nya saya ngambil teknik kimia, kembali ke teknik kimia. Lanjut. Nah, ini pada umumnya, ini yang santai saja. Yang saya ambil dari satu konten atau tulisan orang yang sederhana saja yang saya ambilkan. Nanti saya berikan contoh yang dikit yang agak meningkat supaya nanti memacu adik-adik ini menanyakan apa sih itu, kan? Jadi karya ilmiah itu tulisan yang disusun berdasarkan prinsip ilmiah, berisi fakta dan data diperoleh dari penelitian atau kajian. Nah, penelitian atau kajian. Jadi kajian boleh. Makanya penelitian itu tidak mati. Apapun itu. Kan kalau di sekolah kan paling mudah kan, kalau ada anak galak terlambat terus. Lah sudah bisa diteliti, bisa dikaji kan, ngapa lagi terlambat? Oh, rupanya ibunya sakit, dia ngurus ibunya dulu kan bisa macam itu. Maka sekarang kan KUHP yang baru ngapa Pak? Jangan penting apa? Harus berkeadilan Pak ya. Ditinjang panjang. Jangan-jangan bela diri istri dicambret nak masuk penjara gara-gara itu kan. Itu enggak. Itu jadi ribut sekarang ini. Ya. Nah, cirinya apa? Sistematis. Jadi bahwa karya itu sistematis. Jadi punya urutan tertentu, punya pola. Nah, siapa yang bikin sistematis? Yang provider apa namanya mungkin. Jadi ada suatu seminar, ada suatu lomba. Nah, panitia itu yang menetapkan sistematikanya. Nanti kita mau ikuti saja, jangan dilawan. Kalau dilawan tidak bakal terima karena format itu duluan yang nilai. Format itu duluan. Jadi begitu ada sistematikanya ikuti saja. Aku tidak biasa itu tidak boleh. Harus ikut patuh ke situ, tidak baca indah 100% ngikut baik macam itu. Ikuti itu. Lalu logis, artinya masuk akal ya, masuk akal. Bisa dilakukan. Walaupun kalau penelitian tingkat tinggi yang tidak masuk akal bisa diteliti Pak, Bapak Ibu. Itulah mungkin yang muncul Nobel itu barangkali. Pak Abu baru dengar ya, ionya apa tidak? Yang cerita ini teman saya dosen Unsri, dia di bagian ekonomi pertanian. Katanya di Bangladesh itu ada yang dapat Nobel gara-gara ngumum ke utang di masjid. Ada lah, iya, ada lah. Terbaca tak? Aku belum terbaca. Ada tak? Jadi kawan kita dosen di Unsri ya, uang Bangladesh itu katanya dapat Nobel gara-gara ngumumkan sistem utang dia di masjid. Dapat Nobel dia. Jadi yang tidak masuk akal bisa diteliti. Walaupun ini diomongin tidak masuk akal apa tidak. Ini bahasa halusnya baik, ini bahasa halusnya kan. Yang masuk akal, yang tidak masuk akal juga bisa diteliti sebetulnya. Itulah contohnya, orang dapat Nobel gara-gara dia ngasih kredit di luar pemerintah, nagihnya diumumkan di masjid. Itu wong Bangladesh dapat Nobel Pak.
Bro, dapat mobil, cuman macam itu. Kita kadang-kadang berpikir, penitu nak susah nian. Kalau dak kimia dak ngetop misalnya kan, tidak. Ternyata macam-macam bisa diteliti. Itu yang penting tuh itu ya. Lalu objektif, ada teori dan fakta misalnya, oke lah itu ya. Lalu faktual, data. Tapi dibilang kan bukan imajinasi kan? Imajinasi juga boleh sebetulnya. Tidak hidup dunia ini kalau tidak imajinasi. Dari kecil aku sekolah 10 tahun kan, apa jadinya ini kan? Berpikirlah, kalau mak itu berpikir sekolah lah lanjut, hilang waktu 10 tahun umur tua kan? Imajinasi itu mikir kan? Walaupun dibilang bukan imajinasi, boleh imajinasi. Yang bisa mengubah dunia itu imajinasi itu. Ya, bayangkan Pak Hitler itu dulu kan dari imajinasi kan, dari keterpurukan jadi meningkat, gitu. Imajinasi juga. Lalu apa jenis? Bisa makalah. Nah makalah ini yang paling sederhana. Di sekolah-sekolah, di kuliah juga ditemukan makalah yang paling mudah, bentuknya sederhana. Ada yang mau dipikirkan atau ada yang mau diringkas, jadilah makalah dia yang paling ringan itu. Lalu artikel. Nah kalau ini agak berat ini, artikelnya agak berat. Karena artikel itu harus dipublikasi di tempat yang ada. Namanya jurnal atau proceeding. Jadi kalau proceeding mengikuti suatu seminar dapat proceeding. Kalau artikel di jurnal diterbitkan suatu jurnal, dapatnya jurnal. Ini agak berat memang karena punya penekanan ilmu yang tinggi gitu kan. Lalu skripsi. Nah, makalah tidak usah dipublikasi, tidak apa-apa, disimpan saja sebagai arsip boleh. Skripsi zaman sekarang sudah banyak publikasi, Pak. Zaman saya dulu belum ini. Skripsi, tesis, itu disertasi belum publikasi. Sekarang udah publikasi. Orang masukkan sendiri di web, orang banyak tahu, nanti disitasi orang, digunakan sebagai literatur. Kalau sekarang ini udah banyak begitu. Jadi dulu dibilang unpublished, sekarang sudah publish itu. Nah, lalu ada lagi karya yang berasal dari postdoktoral ini. Jadi sudah doktor, lalu ada profesor menawarkan suatu kegiatan penelitian, tapi syaratnya minimal doktor. Maka dapat doktor satu lagi dia tuh. Kalau gelar doktornya sama, tidak bisa bikin doktor kuadrat, tidak boleh. Sekali Tapi kalau dia sekolah di sini dapatnya doktor, sekolah tempat dapatnya PhD, pakai dua-dua boleh. Tapi kebanyakan nggak ada make. Cuman bahwa aku pernah ikut postdoc. Jadi kayak Pak Abu misalnya punya penelitian khusus kan, menilai hubungan cinta secara statistik misalnya kan aneh kan, tidak pernah pelajari orang. Butuh harus dokter ikut saya bikin proyek. Nanti dapat dokter lagi dia tuh. Itu namanya postdoktoral. Cuman biasanya umur muda 40 ke bawah yang bisa ikut postdoktoral. Kalau yang umur tua tidak baca, tidak tahu ngapa itu. Mungkin ya tidak ngerti apa caranya. Lanjut. Oke, ini tujuannya. Pertama apa? Menyampaikan informasi. Jadi seperti tadi melakukan penelitian biar orang tahu kan. Ada yang bikin kue pakai biji melon tadi itu kan. Bagaimana informasi di forum ini? Ini sudah menyampaikan informasi ini. Apalagi kalau disorot dimasukkan YouTube, bikin konten informasi juga, menyampaikan biar orang tahu. Lalu mengembangkan daya pikir, ya susah juga memikirkan kue dicampur dengan biji melon, susah juga biji dicampur dengan kue kira-kira kan, itu kan dipikir juga itu. Kalau tidak pikir tidak bisa, artinya tidak mudah langsung, tidak dipikirkan juga. Loh, kalau buahnya pahit misalnya masuk situ kan kuenya pahit, tetapi tidak kan bisa dimakan ternyata dengan kandungan yang tertentu gitu kan. Lalu landasan teori pasti ini referensi. Nah referensi ini memang ada referensi lama, ada baru, tergantung dengan bidang ilmunya. Kalau yang sedang tren itu referensinya banyak, tapi kalau yang sudah jarang dipakai referensinya berkurang. Maka ada seorang pembimbing, katakanlah seperti saya, kadang-kadang mematok referensi harus 10 tahun batas ketuaannya. Tidak bisa, tergantung bidang ilmunya.
Kalau sudah dia tidak ada ngetop nian, itu susah referensinya. Tapi kalau kayak energi terbarukan sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya banyak referensinya. Setiap tahun muncul, setiap detik muncul referensi. Jadi banyak sekali. Jadi kalau ada yang sekolah tidak bisa dipaksakan, harus top up to date nian, tidak bisa lihat keadaan lah, gitu ya. Lalu struktur. Nah, struktur ini tergantung dengan yang providernya yang mengadakan itu. Secara umum memang ditulis seperti ini, secara umum ya. Tapi untuk tempat tertentu dia mungkin beda. Dan kita ikuti saja. Biasanya dijelaskan apa dimaksud dengan judul, apa yang dimaksud dengan abstrak. Jalan itu nanti kita ikuti saja. Insya Allah. Lanjut. Nah, ini cara publikasi. Bisa di koran, publikasi namanya. Bisa radio, walaupun radio sekarang sudah jarang dipakai. Masih ada sebetulnya. Dulu ada Smart FM, sudah hilang di Palembang. Tapi masih ada radio lain kan. Bisa di situ publikasi. Bisa juga di televisi, bisa publikasi, bisa televisi. Lalu di website juga bisa, kan ada orang punya web pribadi untuk publikasi itu bisa. HP bisa boleh, kan banyak kan yang di HP itu kan ilmu yang ditulis orang dimasukin di HP kan, publikasi. Lalu paten dan lain-lain ini mungkin urusan Pak dari Brinda ya, ini memang ranahnya dia nih. Aku ini macak-macak ya dikit. Ya. Jadi paten. Ada desain tata letak Pak ya, ada desain apa tuh macam-macam pokoknya, ada diantaranya yang paling mudah hak cipta. Maka tadi ada beberapa siswa yang kita bilang sama Pak, ini kita hak cipta saja, karena hak cipta sifatnya pencatatan Pak ya. Jadi kita penuhi syaratnya, kita masukkan semua, nanti disuruh bayar, semuanya secara online, muncul dalam waktu 2 menit paling. Hak cipta sudah diakui 50 tahun Pak. Hak cipta itu kasih ya. Jadi diakui hak cipta 50 tahun Pak ya. Nah, kalau paten agak ribet. Karena paten ini begitu kita masukkan paten, draftnya diterima, syaratnya lengkap, dipublikasi internasional, diumumkan 6 bulan kalau dia paten sederhana. Internasional, ada yang nak klaim enggak? Itu punya aku misalnya. Kalau dia paten biasa 3 tahun Pak ngomongnya tuh. Jadi di sini yang sudah banyak kreasi itu masukkan saja hak cipta Bapak Ibu. Masukkan hak cipta. Jadi terdaftar, dilindungi haknya itu sampai 50 tahun. Ya, mirip dengan nyanyi itu 50 tahun. Gitu, di hak cipta dimasukkan. Lalu penerbit. Penerbit ini biasanya bentuk jurnal atau proceeding. Jadi mereka punya bentuk sendiri bagaimana cara kita menerbitkannya. Nah, penerbitan ini bisa nasional, bisa internasional, bisa lokal. Nah, kalau kita di Direktorat Pendidikan Tinggi ini, dia pakai indeks Sinta 1 sampai 6. Atau kalau dia internasional Scopus Q 1 sampai 4 gitu. Itu tingkatan yang paling diakui di Indonesia. Negara lain belum tentu pakai Scopus. Nah, tapi kita Indonesia harus seperti kami ngusul profesor ngikuti itu. Kalau tidak ngikuti ditolaknya. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh publikasi di mana nih? Di koran Kompas. Publikasi di koran Kompas. Kebetulan sekarang tuh tidak perlu beli yang hard copy ya. Cukup buka web, Kompas sudah ada. Zaman dulu kita Kompas. Kompas 1000 misalnya. Lanjut. Ini publikasi di Kompas TV. Nah, Kompas TV rupanya. Kompas TV sudah ada di sini kan. Kalau galak nonton di TV boleh. Publikasi. Mungkin mahal ya kalau nak publikasi di TV-nya tuh. Bayar mahal kan. Mungkin yang murah tapi efektif bisa di HP bisa. Lalu contoh lagi. Terus Kompas TV ini RRI ya. RRI nih, ternyata RRI sudah ada web seperti ini. Tempatnya Pak Helmi. Yang direktur RRI itu Helmi, Bang Palembang udah lupa. Helmi Yahya ya.
Pak Hibah, ya, ini RRI sudah ada di web juga ternyata. Ya, Indonesia kuasai Thailand Master ini berita terbaru. Mau bikin kajian boleh, ngaku sekarang langsung banyak juara tuh. Jadi kajian sudah Pak. Sudah jadi artikel itu. Yang sudah jarang dapat juara banyak sekarang dapat juara banyak kan. Dan mudah-mudahan bisa jadi kajian, bisa bikin cerita untuk artikel, publikasi. Terus contoh lagi publikasi di terus TVRI. Ini TVRI. Ya. Dia pakai juga berakhlak ya, sebuayannya. Ini TVRI sudah ada di sini. Kalau di TV mungkin sudah sungkan nonton, pakai HP lihat ini Pak ya. Bisa lihat. Untung sekarang TVRI itu sudah macam-macam. Ada spot ya, ada berbagai. Terserah kita senangnya yang mana. Itu lumayan, itu suatu terobosan sebetulnya. Terus jurnal internasional dilingkungi secara nasional. Ini salah satu contoh saja sebetulnya, salah satu contoh International Journal of Chemistry. Tidak tahu ini negara mana ini, tidak tergambar ini negara mana. Jadi dia punya ISSN-nya ya, nomor registrasinya, baik print out maupun online. Dimulai 2009, semi annual ya, artinya ini jumlah kali dalam setahunnya semi annual. Gitu. Ini internasional, dia pakai Scopus anunya. Untuk di Indonesia kan, di Malaysia kabarnya dia pakai WOS, lebih tinggi lagi. Nah, tapi kadang-kadang kita publikasi di Scopus, kadang-kadang dapat WOS, tergantung dengan jurnal itu ngadokannya macam mana, indeksnya macam mana. Terus jurnal nasional, ini punya Polsri, jurnal Teknika, ini punya Polsri ini. Yang untuk lokal mahasiswa tugas akhir kan yang punya kreasi diharapkan ngisi di sini gitu kan, ini lokal nasional. Terus ini konferensi internasional. Dulu Pak, sebelum ada Covid dan negara masih menyiapkan itu, saya tiap tahun ke luar negeri Pak. Hiburan. Mana Pak Desri? Pak Desri. Nah Pak Desri, waktu dia ketemu Pak peneliti itu hiburan. Oh dia terkejut, mengapa hiburan katanya. Bagi saya hiburan, asik kan? Karena waktu itu disiapkan dana mau ke luar negeri Pak. Lah kalau kita mau nabung kan susah duit kan? Gaji kita kan tahu ukurannya kan? Itu dibayar negara kan? Lemak Pak. Tiket ada kan? Hotel ada, makan ada. Yang ndak kati itu oleh-oleh. Terpaksa dia dewek kan? Ndak apa-apa kan luar negeri namanya kan? Itu dulu sebelum Covid itu banyak dana. Kalau sekarang tuh sudah lupa jadi jurnal semua sekarang tuh. Jurnal, paten gitu kan. Terus ini template jurnal. Jadi artikel dari adik itu kalau masukkan di jurnal ini ngikuti template. Template ini format untuk jurnal itu bagaimana cara menulis, termasuk batas kiri kanan atas bawah, nama hurufnya, tebal hurufnya, besar kecil semuanya diatur. Jangan dirubah Pak. Kalau diubah ada trimonya. Kejam memang. Kejam. Jadi jurnal ini kejam. Salah format salah. Kejam. Jadi ikuti Pak caranya. Terus ini contoh template. Nah ini nih apa bahasa dia tuh kan? Tulislah abstrak katanya di manuskrip ini. Iya. Asal seharusnya tidak lebih dari 200 kata. Ikuti baik, jangan dilebih-lebihkan. Kalau baca hitung sikok-sikok katanya tuh. Jangan lebih. Dia tidak tahu dia pakai apa, pokoknya dia tahu. Dia pakai orang keberapa yang ngitung itu tahu dia. Mungkin pakai software ya. Ikuti saja. Jadi semuanya dikasih tahu bagaimana cara menulisnya. Terus begini kan. Ini baru sebagian ya capture kan. Kalau dibaca semua baru tahu. Ikuti saja. Terus nah ini mamerkan yang punya aku ini nih. Ini mamerkan punya aku, penelitian saya, ya adik-adik, Bapak Ibu. Di PTBA ini adanya namanya inzet flexible coupling. Ini diimpor, harganya mahal dari karet sintetis semua. Dipasang di selo-selo ini nah. Di selo-selo ini dipasang ini. Ini yang barang impor, ini yang buatan kita. Ini cetak untuk cetak sampelnya, ini gambar tekniknya, ini cetakan sesungguhnya untuk mencetak produk itu. Nah, ini surat dukungan dari PTBA bahwa memang sudah diuji di lapangan Pak. Lebih dari 6 bulan tidak rusak-rusak, bingung pulau. Bingung. Kalau berjualan rugi itu.
Jadi perkiraan desain itu cuma 6 bulan tahannya. Setelah 6 bulan sampai sekarang hampir setahun belum rusak. Bingung kita kalau berjualan rugi kan. Maka itulah mungkin tarik ulurnya kalau jualan. Jangan bagus nian. Kalau bagus nian tuh resikonya uang tidak beli lagi. Ini penelitian saya. Jadi dukungan PTBA sudah diuji di lapangan. Ini mau diproses lagi ke BRIN untuk pengujian produk, Pak. Selanjutnya. Nah, yang karet tadi itu caranya seperti ini. Jadi barang impor itu di-scan dulu kandungan kimianya, polimernya apa, dicari, lalu didesain ulang. Begitu desain ulang dengan langkah seperti baru hasilnya produksi. Prosesnya ribet sampai ketemu dengan spek yang bukan sama tapi mirip. Mau sama tidak mungkin sama tapi mirip. Tarik ulurnya adalah macam ada lebih kurangnya. Namun yang sedang saya teliti sekarang tuh memodifikasi bagaimana sebagian dari pilar itu jangan total carbon black tetapi tanah liat. Sebab Indonesia banyak tanah liat. Nah, untuk yang dari Pemda kan kita butuh TKDN kan, tingkat kandungan komponen dalam negeri kan, untuk lelang. Maka saya mendukung itu. Jadi kandungan bahan lain dari alam sedikit merubah sifat, harganya bisa turun, bisa dijual dengan waktu diuji lapangan bagus, gitu. Terus lanjut. Nah, ini contoh artikel. Contoh artikel ada 3 contoh. Kalau di situ bisa diklik ini tak? Klik tekan apa? Nanti muncul ini. Biar lupa. Tekan kontrol, klik ini. Tekan kontrol, klik ini. Tekan kontrol. Masuk di internet bisa. Maka kalau dari situ bukanya tadi itu langsung klik keluar contohnya. Tidak, PPT. Ya ini contoh artikel. Contoh artikel. Gila kan? Contoh artikel. Ya. Contoh saja ya, bukan apa ini, contoh saja. Ini artikel. Kalau mau dipublikasi sampai tingkat ini, kalau sampai makalah tidak jadi masalah, sampai televisi boleh. Cuman ya Pak ya, kalau nak matenkan hati-hati publikasi yang lain. Takut datanya tertumpuk, nanti dari Direktorat Kekayaan Intelektual tidak mau, ini sudah dipublikasi katanya. Jadi ada data yang ditahan untuk publikasi supaya diisi paten kayak macam itu. Jadi agak pelit dikit Pak kalau amatin gitu Pak. Tidak ada baik-baiknya gitu. Jadi yang biasa publikasi umum, yang khusus itu di paten. Gitu. Ya. Jadi di sini kalau tadi saya perhatikan keliling-keliling dengan siswa ini, sepertinya kalau hak cipta itu bakal banyak gitu Pak. Pak hak cipta itu murah Pak. Kalau melalui Bapak ini bayar 200 Pak. Nah 200 cuma bayarnya Pak. Kalau pribadi 400. Iya, masuk ke dia 200 cuman. Minta bayar deh Pak. Dia banyak duit, minta bayar baik. Jadi ada semacam kerjasama kan, Al-Quran sana. Publikasilah yang itu menjadi hak cipta. Nanti kan kalau teman murid baru kan, kita sudah hak cipta ini nih. Kawan kita tuh Berinda, kawan kita di sini nih, nah macam itu. Lalu ini contoh yang kedua ya. Ya ini yang kedua. Yang kedua. Ini contoh artikel ya. Yang kedua. Nah cuman contoh paten tidak sempat. Saya punya 2 paten granted Pak. Cuman belum ada yang beli. Di tempat saya belum berfungsi betul sentranya, sehingga ada paten terlupa, biaya pemeliharaan tertutup ya. Padahal kan bisa 0 Pak ya. Kita ngusul itu bisa 0. Itu kendala juga.
Mudah-mudahan nanti BRIN itu bisa membina kami supaya jangan sampai ada yang terputus begitu. Tuh. Jadi saya sekarang 2 paten granted sebagai ketua, 1 paten sebagai anggota granted, yang 2 sekarang sedang saya usulkan. Yang tadi itu sedang saya usulkan dan rencananya mau produksi itu. Di Bandung kami juga punya proyek dengan Karet Bandung kan, dia bisa produksi sana atau produksi di Palembang. Jadi gitu. Jadi hasil karya adik-adik itu kalau mau sampai produksi lindungi hak cipta sama paten. Ndak apa dikit supaya jangan ditiru orang. Nah. Lalu merek juga begitu. Paten merek Pak ya. Paten mereknya dipatenkan, nanti ditiru orang, makanya yang palsu itu. Nah kita katakan karena tidak mengerti, merek kita dipakai orang atau dihack orang, jangan begitu, lapor jadi masalah. Ini kebetulan kita ada teman dari Brinda itu ya. Cukup 3 paten itu ya, habis ya, habis kan cuma 3 tadi kan, yang di PPT 4, 3 ya, 3 cukup. Itu contoh baik. Artinya sampai di situ kalau kami sebagai dosen ini, nah sebagai siswa yang paling mudah hak cipta atau artikel yang ini. Tapi mau sampai sana juga tergantung pembimbing. Pak Destri lah nanti yang bimbingnya. Mau sampai mana kan? Sebab diantaranya kan ada saya yang cocok layak ke situ sebetulnya. Ada yang layak Pak. Ada yang layak untuk ke sana. Tinggal membuat rancangan itu mengikuti skema, mengatur kata-katanya, bikinlah bahasa Indonesia yang bagus, bikinlah kalimat amali yang berurutan. Jangan secempuk bahasa Palembang itu, jangan. Urutkan yang nanti kalau mau dijadikan bahasa Inggris, bikinlah bahasa Indonesia itu yang mirip bahasa Inggris. Sebab ada pola kalimat yang tidak bisa dibahasa Inggris kan. Jadi bahasa Inggris tapi cara bahasa Indonesia. Kata uang pintar bahasa Inggris tapi aku tidak tahu itu. Tidak berpengaruh banyak misalnya kan, itu bahasa Indonesia tuh, tidak berpengaruh banyak. Tidak berpengaruh banyak itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tidak katik rupanya itu. Yang ada tuh hampir tidak berpengaruh itu bahasa Inggris. Nah itulah dalam artian kalau bikin bahasa Indonesia mau dijadikan bahasa Inggris, lebih baik konsultasi yang sudah tahu bahasa Inggris dulu supaya bikin kalimat seperti itu dia ada masuk. Atau yang terjemahnya harus duduk dekat itu. Kendak katu apa? Oh mak itu baru bahasa Inggris kan. Kalau tidak itu kacau bahasa Inggris. Nah di jurnal ini Pak ya, yang tingkat-tingkat tinggi itu namanya proofreading namanya. Jadi kita disuruh membuktikan bahasa Inggris itu benar atau tidak di suatu lembaga, bayar Pak. Bayar, tergantung banyak kata, berapa halaman, nak cepat apa tidak. Ada rupa ada rego. Saya kemarin minta 3 hari untuk satu siswa itu sampai 3 juta bayar ya. Cuma 5 lembar sama gambar. Kalau sudah bagus dia baru terbitkan, kalau belum bagus dibenerin bahasa Inggrisnya. Jadi yang tingkat tinggi itu panjang anaknya. Ya? Oke. Sekarang ternyata waktunya habis, walaupun waktu tidak pernah habis ya. Kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih. Tersisa mudah-mudahan masih, jika ingin yang ada tanya jawab ya? Bukan, tanya jawab? Enggak? Oh gitu ya sudah. Jadi kita kembali ke tempat ya. Ke laptop ya. Demikian sesi saya dengan waktu yang sangat singkat, dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Mudah-mudahan banyak memberi manfaat pada kita semua, termasuk juga saya yang sampai saat ini masih tetap belajar, karena belajar itu terus-terusan tidak berhenti-berhenti. Selagi kita masih bisa berpikir, masih berimajinasi, mudah-mudahan kita masih bisa belajar. Dan saya tutup, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Abu Hasan MSI yang telah memaparkan materinya. Hadirin yang kami hormati, kegiatan selanjutnya adalah istirahat. Marilah kita tunda kegiatan hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami informasikan kepada seluruh siswa dan Ustadz Bunda, karena waktunya waktu istirahat, kami perkenankan untuk bisa istirahat dan gunakan waktu dengan maksimal. Dan diharapkan kepada hadirin untuk bisa hadir di aula pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sekali lagi, cek. Cek. Cek, 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 cek. Cek 1 2 3, cek 1. Cek 1.